semua foto. Jangan lupa ingatkan kita foto ya Bu ya. Penting itu ya Bu Resmia ya. Karena kadang saya itu ngomong terus lupa nggak foto Bu. Ya terus baru ingat kok nggak foto ya tadi sama pesertanya. Penting itu kalau foto itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti mungkin jam berapa Bu saya harus menyelesaikan ini Bu? 4:04. Baik. Jadi saya punya waktu 35 menit. Boleh saya diingatkan ya Bu kalau saya belajar. Saya tuh biasanya sok suka ngomong gitu. Sok suka kebablasan. Soalnya yang saya tuh biasanya sebenarnya kalau pas pelatihan kayak gini Bu, saya bawa kelintingan gitu. Ada tadi sebenarnya, tapi tadi nggak saya pakai. Jadi ada petugas khusus di dalam ruangan yang jadi ada jadi satpamnya. Jadi nanti kalau ada yang berisik, ada yang keluar masuk ngingetin, ada yang jadi timernya. Jadi nanti kalau saya tuh suka ngomong, tadi suka kebablasan. Tadi coba siapa? Kita kan semuanya kebablasan ya. Kebablasan 15 menit, kebablasan 10 menit gitu ya. Itu kebiasaan saya Bu. Jadi terus ada kelinting. Oh, artinya udah habis waktunya, saya harus stop gitu. Tapi kadang-kadang tuh juga akhirnya teman-teman yang ikut pelatihan itu ikutan gini, kok saya nggak diingetin, lupa ya Mbak, gitu, sama-sama lupa ternyata ya. Jadi kita akan ke subtopik terakhir. Ibu-ibu sebenarnya di situ banyak materi terkait dengan tips yang bisa dilakukan ketika orang dengan demensia itu dirawat di rumah. Tadi ada pertanyaan itu sebenarnya itu ada di materi nomor 2 ya. Jadi di materi nomor 2 di sini ada tips perawatan ODD di rumah. Tadi ada itu di dalam harapan yang panjenengan tuliskan. Tadi ada di sini. Tapi tadi tidak sempat kita bahas satu-satu karena itu isinya banyak banget. Jadi saya akan fokus ke aktivitas. Tapi mohon nanti bisa dibaca sendiri terkait tips bagi perawatan orang dengan demensia di rumah. Jadi mulai ada edukasi untuk lingkungan sekitar. Jadi materi yang ada di leaflet tadi yang 10 tanda gejala itu ya yang seperti ini juga bisa dijadikan materi edukasi. Jadi biasanya kalau ada kader yang mau membagikan ini atau ada relawan yang mau membagikan ini, kita akan dengan senang hati memberikan edukasi. Jadi ke ibu-ibu arisan, ke arisan bapak-bapak, ke pertemuan pensiunan, kita sering berikan itu untuk memberikan edukasi supaya saling memahami begitu, supaya tidak saling ngerasani gitu. Itu kok istrinya gini sih, itu kok aneh sih gitu ya. Nah, kemudian rumahnya juga harus aman. Tadi beberapa sudah saya sampaikan, ada tangga. Jadi tangga itu ujung-ujungnya seharusnya itu bisa kasih sesuatu yang mencolok ya. Jadi supaya tahu bahwa itu tuh waktunya naik. Karena nanti kalau lusut satu bisa jatuh. Dan ketika jatuh, kalau lansia jatuh itu bisa jadi patah tulang panggul, juga bisa ngapa-ngapain. Itu efeknya luar biasa ya. Kemudian ini kabel-kabel yang nyerimpet dan lain sebagainya. Supaya tidak hilang tersesat, tadi Ibu Riris bilang pakai gelang gitu ya. Itu salah satu yang bagus sekali. Kalau bukan gelang, kadang ada yang tidak nyaman pakai gelang. Ibu zaman sekarang kan panjenengan bisa beli online di Shopee atau Tokopedia itu ada nama yang bisa disetrika di baju. Pilih yang warna orange karena itu yang paling mudah dilihat. Jadi nanti setrikakan itu di semua baju supaya kalau bapak itu pergi atau keluar rumah terus kebetulan nggak bisa balik pulang, nanti ada yang bisa bantu. Atau bisa juga pakai bordiran nama dan alamat begitu, itu juga boleh di tempat yang mudah terlihat. Jangan di sini. Kalau di sini yang nggak kelihatan nanti orang yang nyari bingung. Ya, kalau di Singapura itu orang pakai name tag warnanya orange talinya dan itu ada identitas diri. Itu orang yang lihat langsung tahu, oh itu gangguan kognitif. Itu dipakaikannya sejak masih ringan. Jadi ketika masih ringan tuh masih oke, masih sadar, masih bisa beraktivitas dan lain sebagainya, sehingga ketika sudah dalam fase sedang maupun berat udah nggak risih lagi. Kalau di Indonesia tuh sayangnya ketemunya biasanya sudah sedang atau berat. Jadi nek dikasihin aksesoris, gelang lah, jam lah, gitu-gitu dibuang Bu biasanya, risih soalnya itu. Jadi agak susah, sehingga baju yang ditempel tulisan tadi menjadi salah satu cara. Atau fotokopi KTP yang dimasukkan ke dalam kantong-kantong, tapi jangan sampai kecuci, hancur soalnya nek kecuci. Kayak label
baju yang merek itu loh Bu di belakang, itu juga bisa pesen Bu di toko oranye, di toko hijau itu. Pesen kemudian kita jahit di semua bajunya. Sehingga naik pergi kita nggak kehilangan, nanti kemungkinan ditemu orang dan dibalikin pulang. Percayalah masih banyak orang baik. Kadang orang baik aja bingung karena ditanya ini Bu rumahnya mana? Iya macam ya. Terus kemudian kalau panjenengan ketemu dengan lansia yang bingung kayak gitu, ditanyain nggak bisa jawab rumahnya mana, namanya siapa, yang penting dudukkan dulu, kasih makan, kasih minum, tunjukkan bagaimana caranya makan dan minum ya Bu. Jadi bisa jadi sudah nggak minum berhari-hari atau udah nggak makan selama beberapa lama, jadi memang tambah oleng gitu. Jadi biar terutama kalau di dinas atau di tempat lain itu tolong ajukan kasih makan dulu, diajak makan dulu, diajak minum dulu, baru nanti pelan-pelan ditanya sama dicari tahu apakah ada identitas yang mungkin terselip di kantong-kantongnya atau bahkan di bajunya. Kalau tidak memungkinkan lagi, tulis pakai spidol permanen juga tidak apa-apa. Spidol permanen itu ada yang warnanya gold, jadi misalnya bajunya gelap kayak gini tetap kelihatan. Ya, kemudian ada yang warnanya silver itu ada, saya pernah lihat. Jadi itu bisa dipakai kalau lansianya mulai hilang-hilangan. Karena kalau hilang itu dibuang Bu, buang. Saya pernah bikin GPS untuk lansia itu waktu itu sama mahasiswa PKM, itu kan baterainya belum bisa kecil, masih agak gede karena itu baru prototipe. Nah ini urung hati dinggo banting ini harus diplok gitu, buang. Bahasa udah pecah, ya wes nggak jadi, nggak sukses akhirnya ya. Dan itu ternyata kalau di beberapa riset yang saya baca itu melanggar etik katanya. Apalagi kita merestrain, tadi yang satu orang diikat di sana itu menggambarkan juga betapa banyak orang dengan demensia itu yang akhirnya di-restrain di rumahnya sendiri. Dia dikurung, nggak boleh keluar, digembok, dikunci pintunya, pokoknya nggak boleh kemana-mana. Memang itu adalah jalan yang paling mudah untuk keselamatan. Ya, saya paham. Kadang kita juga capek harus digembok, digembok di jeruk. Tapi pastikan di dalam rumah itu aman. Yang berikutnya supaya lansia itu tidak merasa dia di penjara. Salah satu triknya itu adalah menutup pintu keluar itu jangan dikasih pintu. Jadi orang dengan demensia yang lihat pintu itu cenderung biasanya pengen tentu. Karena dia merasa nggak nyaman di rumah, bosen, iki omahe sopo. Jadi memang nalurinya tuh pengen keluar. Kayak kita asing, iki omahe sopo, ora ngerti, terus aku kok ora ngomong-ngomong, nggak ada yang kenal, aku nggak tahu ngapa-ngapain. Itu pengennya keluar tau panjenengan, sama. Nalurinya tuh pengen keluar dari situ, makanya mesti kok pengen ini kabur wae. Makanya pintu itu disamarkan handle-nya. Bisa jadi handle-nya ditaruh di atas atau di bawah. Tutupi tanaman, atau misalnya itu pintu bisa dikasih tirai yang bunga-bunga kayak tanaman gantung-gantung itu loh Bu, itu bisa menyamarkan pintu keluar. Kalau di setting-setting kayak di Taiwan, itu rumah sakit yang untuk orang dengan demensia atau bangsa sudah dibuat kayak gitu. Jadi exit itu ada tulisannya supaya perawatnya bisa keluar loh kalau ada orang asing masuk ya. Tapi pintunya itu dikasih tirai, dikasih stiker supaya tidak menunjukkan bahwa kayak lo, lawangnya kayak lo, pintunya kayak lo. Enggak, jadi ditutup seperti itu. Jadi bisa ditambahin pot bunga atau apa di situ, atau kuncinya di bawah sehingga nggak kelihatan gitu. Jadi nggak cukup gitu, karena kadang-kadang memang nalurinya pengen keluar. Kemudian mempermudah aktivitas sehari-hari. Ini triknya udah dia tidak mau makan, ini kalau dibahas bisa seharian Bu, cuman yang ini aja. Tapi nanti panjenengan bisa baca sendiri. Salah satunya memasang CCTV dan lain sebagainya. Mempermudah aktivitas termasuk baju. Salah satu triknya supaya tidak ngompol, itu bajunya gunakan yang mudah. Nek perempuan yang mudah terwae. Supaya dia langsung gini, langsung lepas celana dalam. Jadi nggak pikir terlalu panjang. Jangan dikasih celana yang ada rednya, ada kancingnya. Atau kadang ada celana tuh yang kancingnya di sini sama di sini. Itu kan menyulitkan ya. Gitu. Atau pakai malah itu one piece itu ya. Ya apa sih namanya yang atasan bawahan langsung atasan itu apa namanya? Overall ya, overall kayak gitu yang bentuknya celana ya, sila kobor-kobor di mana-mana kan ya. Terus tapi juga ada triknya kalau lansianya sudah mulai dimensianya berat, udah sukanya nyopoti pampers, jadi pampersnya disemproti gitu. Itu
justru pakaikan yang susah dicopot. Nah, jadi bisa jadi yang di overall, ya overall boleh lah. Kita yang pakai ilmu susah Bu, kalau pakai overall, pakai celana yang diikat atau celana yang tidak gampang dipelorotin gini. Intinya yang seperti itu. Jadi bisa keduanya, bisa justru dipakein yang susah atau dipakein yang mudah. Kalau lansianya suka nyebroti, ini nyebroti itu apa ya? Apa sih? Ya suka narik ikan, misalnya dia harus sudah pakai NGT atau pakai infus ya, misalnya di rumah sakit gitu ya, atau ini pakai kateter, kadang kan sudah harus pakai kateter ya, itu ditarik itu kan sakit itu, tapi kan dia refleksnya narik. Nah itu tangannya itu ada sarung tangan khusus yang dia gabung jadi satu gitu Bu. Iya nunjukkan ya. Ya kayak sarung tangan bayi yang baru lahir Bu, biar nggak ngukuri itu kan nggak ada jarinya ya, dia kayak cuma waslap tapi di sini ada talinya, tapi ada talinya itu dan ada apa namanya, nggak kain kayak itu, karena kalau kain masih bisa nyebrot Bu, jadi dia ada kakunya gitu di pinggirnya, ada kawat yang berbalut. Nah itu yang sudah dimodifikasi memang jadi biar dia tetap bebas tapi nggak nyebroti barang-barang ini, karena nek nyebroti ini bahaya nanti ya. Kateter harus masang lagi gitu-gitu. Di sana ada yang terpasang itu Mbak? Ada yang terpasang alat-alat kayak gitu? Nggak ada ya? Ya, tapi kalau itu menjadi salah satu trik yang bisa digunakan daripada diikat. Karena ketika diikat itu efek sampingnya banyak. Tadi diikat sebentar aja, nggak enak ya Bu, ketawa-ketawa sendiri Bu Sylvia, kok aku ditawelin gitu. Ya, itu kalau di restrain di tangan seperti ini, itu selain kurang manusiawi juga nggak nyaman sekali pasiennya ya. Kemudian ini mempermudah aktivitas, tadi ternyata gunakan satu arahan pada satu waktu, tadi benar. Tadi Montessori itu juga salah satu metode yang terbukti efektif untuk aktivitas pada orang dengan demensia. Itu sudah dilakukan di Belanda gitu. Ya, di Indonesia saya baru mau kursus, saya pengen kursus terkait dengan Montessori supaya bisa memberikan aktivitas itu untuk lansia dengan demensia khususnya, karena secara prinsip mirip sebenarnya, bisa diterapkan untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian satu arahan satu waktu, ini pakaian baju sepatu yang mudah lepas pakai, ini supaya tidak BAB-BAK pada tempatnya. Ini beri petunjuk tentang toilet, itu tadi sebagian sebenarnya sudah saya sampaikan. Nanti silakan boleh dibaca sendiri. Kalau tidak mau makan apa yang harus dilakukan, kalau supaya tidurnya lebih nyenyak di malam hari apa yang harus dilakukan, itu sudah ada di situ, monggo nanti bisa dibaca lagi. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah logbook. Jadi Bapak Ibu penting untuk ketika kita mendampingi lansia atau mendampingi orang dengan demensia, itu penting untuk menulis logbook. Jadi seandainya panjenengan ada caregiver, ada pramuruti misalnya, itu ada baiknya juga kita minta mereka untuk menuliskan logbook. Ya, jadi mulai pagi itu ngapain, ada perilaku yang berubah enggak, pola makan minumnya bagaimana, BAB, BAK-nya bagaimana, kapan terakhir BAB. Itu kalau orang yang nggak perhatian, nggak akan tahu tuh ditanyain, kapan sih terakhir BAB, kapan yo, gitu. Biasanya pertanyaan jawabannya adalah kapan yo, gitu. Nah, itu harus tahu kapan terakhir BAB, keras atau enggak, tuntas atau enggak, karena bisa jadi pada lansia itu BAB yang tidak tuntas itu akan mengeras di seputar rektum dan akhirnya dia menghambat yang atasnya mau keluar itu nggak bisa, dan akhirnya malah bisa jadi cepirit, inkontinensia fekal namanya. Jadi sing cepirit terus menerus gitu, jadi metune ini cerat-cerit gitu, kok enak ya. Tapi dia itu keluar terus tapi nggak tuntas gitu, itu nyusahin yang dipernya karena mau ganti pampers gitu. Padahal ganti pampersnya larang, angel gitu ya, susah loh ganti bekas BAB itu, nek beneran mau bunda itu kan ganti gitu. Jadi kalau nggak tahu triknya itu sok ember kena, tempat tidur kena, baju kena gitu. Jadi susah ya. Jadi kemudian pola BAB, BAK, makan dan minum itu juga penting, karena ODD perilakunya berubah bisa jadi karena bisa ugo ngelih, bisa ugo haus tapi nggak bisa menyampaikan. Terutama kalau ODD-nya itu punya DM Bu, krengki terus biasanya ngeliat, neng lalen neng semangat. Nanti orang ini jauh mangan terus gitu. Nah itu hati-hati karena nanti ngamuk kadang-kadang kalau nggak dikasih makan, aku nggak pernah dikasih makan.
Padahal sebenarnya lupa kalau habis makan. Nah, jadi mungkin kalau cranky itu bisa jadi karena lapar, jadi pastikan makannya terakhir kapan, apa yang dimakan. Orang dengan DM itu cenderung gampang lapar kalau dikasih makanan yang biasa kita makan. Jadi harus makanannya seratnya tinggi. Seratnya tinggi itu apa mbak? Ya jagung, ya telur, nasi sepiring sama jagung sepiring akan awet, kenyang ya jagung. Meskipun mungkin nggak mau, jadi cemilannya ya jagung, nggak apa-apa. Supaya apa tetap kenyang, tapi kalorinya nggak besar. Timun, gitu-gitu, bengkoang yang kalorinya ringan. Kadang-kadang memang nggak suka ya, tapi itu harus dibiasakan sedikit demi sedikit. Yang penting mulutnya ngunyah dan perutnya terisi, karena kalau enggak nanti dia ini biasanya akan rotok-rotok berulah gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya kita yang harus beradaptasi, bukan mereka yang harus beradaptasi ke kita, karena beliau-beliau udah nggak bisa yang PDW, mengetahui makanan mana yang indeks glikemiknya rendah, yang indeks glikemiknya tinggi, nggak mudah mereka. Kalaupun dulu mudah, sekarang udah nggak bisa bedain makanan sekarang aneh-aneh kan, nugget lah, sosis lah gitu ya, french fries lah, mashed potato lah gitu-gitu kan, udah susah gitu mengetahui berapa kalorinya. Termasuk catatan pengobatan, tekanan darah seperti itu. Nah, ini dukungan bagi caregiver ini juga salah satu yang penting. Jadi penting untuk jangan merasa bersalah dan minta bantuan pada orang lain ya. Saya juga mengaku grup-grup caregiver. Jadi kalau panjenengan nanti mengetahui atau mengenal seseorang yang merawat orang dengan demensia dan ingin bergabung dengan caregiver support group, dipersilakan, boleh kontak saya, nanti saya masukkan ke grupnya. Jadi isinya itu adalah pendamping-pendamping orang dengan demensia. Kalau yang di panti seperti ini mau bergabung di grup juga boleh. Nanti ada 2 grup, yang satu khusus caregiver, jadi keluarga, anak, cucu dari orang dengan demensia. Yang satu itu sebenarnya adalah yang cukup umum, sehingga teman-teman dari panti, dari puskesmas seperti itu atau caregiver lain itu juga bisa bergabung dan nantinya saling sharing. Karena nek curhat sama saudara sendiri, belum tentu saudaranya itu paham. Kadang itu loh ladang pahala, gitu ya. Padahal kan kita nggak pengen diomongin gitu. Ladangku pengen wes gitu, kadang-kadang gitu ya. Ladangku pengen. Nah, ini kemudian kita akan masuk ke aktivitas. Aktivitas itu manfaat tetap aktif, tentunya saya tidak perlu menjelaskan panjang dan lebar. Nantinya ada rekomendasi aktivitas dan aktivitas terapi. Saya rasa ini yang cukup penting. Jadi meningkatkan kemandirian, meningkatkan ketertarikan, menurunkan kegelisahan. Jadi lansia yang gelisah itu kuncinya di aktivitas sebenarnya. Aktivitasnya seperti apa sehari-hari? Apakah kurang stimulasi atau over stimulasi? Rata-rata lansia itu kurang stimulasi, tapi tidak juga sedikit yang over stimulasi. Kok bisa Mbak Yani? Over stimulasi dari mana? Nonton TV. Nonton TV itu stimulasinya gede banget loh, dari cahaya yang intensitasnya sangat besar, pergantian gambar yang cepat, suara yang tiba-tiba boom gitu. Apalagi kalau iklan ya, kan itu kadang-kadang kita aja terganggu. Lah itu orang dengan demensia kadang tidak punya aktivitas, terus akhirnya ditonton TV gitu ya. Itu justru overstimulated, akhirnya cranky nanti. Dia diam aja, nggak ada aktivitas, sehingga siang malamnya udah bingung. Karena apa ya, sehari-hari nonton TV doang gitu. Nah, kemudian juga tetap aktif itu akan meningkatkan kesejahteraan juga. Tapi kuncinya adalah aktivitasnya disukai, pertahankan keterampilan yang dimiliki. Jadi dulu sukanya apa? Ibu suka nyulam, ibu suka kristik, ibu suka masak. Nah itu diaktifkan kembali. Apa yang disukai? Wes ra iso aku saiki bisa Bu, tenang aja gitu. Wes ra iso angel, gak apa-apa mulai tak temani. Jadi kadang-kadang lansia itu udah ngerasa aku gak bisa. Karena aku sudah di tempat tidur aja aku gak bisa. Pelan-pelan, yuk gitu. Tak temani. Yuk tak temani itu nyata, tapi pada saat temani ya beneran temani. Jangan ibunya ngeristik terus kitanya main HP gitu. Gimana Bu? Udah sama mana? Udah banyak? Nah itu bilang enggak. Nah, di awal-awal memang perlu pendampingan gitu. Kemudian memasak, fokus pada apa yang masih bisa dilakukan. Kadang kita saking
sayangnya, bukan karena mau menghambat, saking sayangnya, ibu itu lenggah aja, nggak usah ikut, biar saya aja yang masak. Iya nggak? Kayak gitu ya. Itu lenggah mawon. Oh nanti pulau ladeni, biar saya aja yang masak. Itu bagus sesekali karena memang kita menghormati atau kita tahu bahwa lansia kita udah capek. Tapi kalau lansianya itu sebenarnya tidak ngapa-ngapain, tidak capek, lebih baik diajak fokus pada apa yang masih bisa dilakukan. Kalau misalnya masak, Bu masak lodeh, itu udah nggak bisa dong. Tapi kan, Bu ya masak lodeh, ya ibu kan dulu suka masak lodeh ya, masak ya, oh seorang iso gitu ya. Tidak apa-apa, sekarang ibu bantu meti lombok ya Bu. Gitu. Ya Bu ya, ibu yang meti lombok, aku nanti yang ngulek bumbunya. Ibu nggak bisa kupas terong mau nggak Bu? Angel gitu. Ya udah ibu meti kacang. Fokus pada apa yang masih bisa dilakukan sehingga berperan. Nanti akan nafsu makannya meningkat. Kenapa? Karena aku ngerasa aku kontribusi loh bikin sayur lodeh itu. Nanti bisa juga kita pamer, loh ini tadi ibu masak sayur lodeh loh. Yuk makan yuk bareng-bareng. Gitu. Itu aktualisasi dirinya menjadi muncul ketika bantu kayak gitu. Bu, ibu yang ngupas bawang ya. Gitu. Mungkin ngupas bawangnya nggak bisa bersih, nggak apa-apa Bu, santai aja, kulitnya itu nggak bikin mati kok. Gitu. Jadi kadang-kadang kita bercanda kayak gitu juga nggak apa-apa. Jadi biar ibunya tuh ngerasa bahwa oh isih kanggo kok aku ini. Gitu. Jangan diprotes. Jadi kayak tadi prinsip komunikasi ya, jangan dipermalukan. Ibu gimana sih ngupas bawangnya kok kayak gitu? Habis loh bawangku. Nggak apa-apa, habis bawangnya daripada habis harga diri ibunya. Jadi tetap dilibatkan ya semampunya, kita fokus pada yang masih dibisain. Kalau ibunya sudah di kursi roda, sudah ini tapi tangannya masih bisa bergerak, ya tangannya aja berarti yang diberikan instruksi. Nah, rekomendasi aktivitas itu yang bisa sosial, bisa olahraga, bisa nostalgia, bisa spiritual dan sensori. Tadi di seputar perawatan di materi kedua itu ada beberapa terapi non farmakologis untuk orang dengan demensia. Di situ menyebutkan salah satunya ada terapi validasi, kemudian juga terapi kenangan. Nah, terapi kenangan itu ya sama kayak nostalgia atau kalau tadi Mbak Arken menyebutkan itu reminiscence terapi. Ya, ini jangan lupa riwayat personal ibu-ibu. Jadi riwayat personal itu penting. Kita harus memahami dulu ibu itu kerjanya kayak apa, masa lalunya gimana, apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Dan seringkali ini mengejutkan buat kita karena bisa jadi sebagai anak kita tidak tahu ibu dulu waktu kecil sukanya apa. Pas dulu ibu saya umur 3 tahun ibu saya suka apa kan saya nggak tahu. Jadi memang harus digali. Kemudian ini tingkatkan keterlibatan. Jadi kenapa kita harus fokus pada apa yang masih dilakukan? Karena sebenarnya aktivitas itu bukan berarti kita semuanya melakukan sendiri. Kayak tadi di situ kita ada keramas gitu ya. Tadi di sini ada keramas. Ini aktivitasnya keramas. Ini ada tingkatannya. Tingkatan nomor 1 itu adalah mandiri dalam mengorganisasikan aktivitas. Artinya apa? Dari mulai sebelum melakukan aktivitas, pada saat melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas ini, lansianya masih bisa semua. Kayak kita ya mau mandi, bisa nyiapin air, bisa nyiapin sabun, bisa nyiapin baju, bisa dandan, bisa matchingin baju dan lain sebagainya. Itu masih mandiri dalam mengorganisasikan. Tapi ada tingkatan berikutnya, yaitu mandiri dalam melakukan aktivitas. Bisa jadi mandinya masih bisa sendiri, tapi segala sesuatunya harus disiapkan. Nah, siapa yang membantu? Caregivernya, boleh keluarganya, boleh perawatnya, boleh pramurutinya. Jadi itu mandiri dalam melakukan aktivitas. Jadi Mak Mani dicepai, tapi nanti pas waktu makan sendiri. Terarah dalam melakukan aktivitas itu yang per tahap dikasih instruksi tadi. Kemudian memodifikasi dalam melakukan aktivitas. Jadi mandi, kalau lansianya sudah tidak bisa mandi sendiri, terus kita membantu memandikan, usahakan lansianya tetap berperan Bu. Berikan sesuatu untuk dipegang, itu menjadi salah satu trik supaya lansianya tidak merasa
kok aku didusi, kok itu apa sih gitu, nolak biasanya. Jadi kasih spons atau kasih apa itu namanya, ya apapun yang bisa dipegang terus dikeruas-keruas, terus dia diminta bersihin. Mungkin yang paling gampang tuh perut, paha, karena mandinya sampai duduk ya biasanya. Nah kayak gini sambil kita bantu mandikan. Terus mandikan airnya perlu jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, dan jangan langsung diguyur. Mesti bengok-bengok, mesti seseorang lemadus. Kenapa? Karena ambang nyeri orang dengan demensia berbeda sama kita. Jadi biasanya ketika langsung diguyur air itu geragapan, gitu. Terus wah, gitu. Kadang-kadang responnya jerit, teriak. Jadi apa yang bisa dilakukan itu adalah dari mulai dibasahi air, terus ditaruh di tangan. Bu, ini lihat bu, nih, hangat gak? Enak gak airnya? Enak ya? Udah pas ya? Nah ini kaki ya, kasih ya kaki. Ya, terus tambahin lagi yang kesini, ya ditepuk-tepuk ini pakai ciduk ini, terus gini. Gimana bu? Airnya sudah pas ya? Airnya ya hangat ya? Terus baru diguyur pelan-pelan di bawah dulu, agak naik ke atas dikit, naik ke atas dikit. Ibu, keramas itu jangan disatukan jadi sama mandi nih. Keramas tok aja, mandi tok aja, nggak kelamaan, nggak kademen nanti, nggak sadar mau masuk angin nanti habis itu ya. Jadi kalau misalnya mau keramas ya sama, ya kita bahasain dulu bu, main salon-salonan yuk, gitu. Yuk pura-puranya kita ke salon yuk, gitu. Atau dibawa ke salon beneran. Banyak ODD yang merasa nyaman ketika dibawa ke salon asal nggak ngantri. Tapi kan salon sekarang bisa booking ya, jadi itu juga pelan-pelan dari air diginiin. Nah, enak nggak bu? Enak ya airnya? Nah, tambah lagi ya gitu. Nah, nanti baru diguyur pelan-pelan. Di bagian pundak sini juga kalau kemungkinan kena air, kamu kasih air gitu. Biar nggak geragapan, trauma, nanti nggak mau mandi. Repot kalau sudah nggak mau mandi, nanti bisa berhari-hari nggak mau mandi ya. Kemudian itu modifikasi ya, kemudian dapat memonitor aktivitas. Kalau sudah tidak bisa bergerak, sudah di kursi roda, nggak bisa jalan, nggak bisa, tangannya juga paneser, lemah gitu, apa yang bisa dilakukan? Memonitor aktivitas, nunggoni, nonton TV, nonton putune dolanan gitu ya, melihat cucunya main, itu memonitor. Jadi itu adalah aktivitas, jangan dikira itu bukan aktivitas, tapi jangan dibiarin cuma ngomong di TikTok. Nah itu loh bu, nah itu tuh Reno lari-lari tuh bu. Nah itu yang pakai baju pink itu temennya Reno, temennya satu sekolah. Jadi sambil diajak ngobrol, sambil diajak komunikasi, biar tetap merasa prinsip inklusi tadi dilibatkan itu dapat. Jadi itu monitor. Atau misalnya ibu sudah nggak bisa, tangannya nggak bisa kupas bawang, tapi pas masak, kita tetap ajak masak ke dapur, pakai kursi roda, nggak apa-apa. Tapi kemudian kita ke ibu bilangnya kayak gini, bu, ini ya, ini terongnya ya bu, ini terongnya ungu ya. Sebenarnya yang ungu sama yang hijau itu enak yang mana gak bu? Gitu. Sambil diajakin ngobrol biar terlibat. Jangan cuma dicuekin aja, ngajakin ke dapur tapi cuma kita sibuk masak, ibunya diam aja, itu enggak melibatkan. Jadi mungkin bisa sampai situ. Ada yang ingin didiskusikan, Bu Silvi, Bu Diana? Sebenarnya kan hanya mengatakan bahwa apa seperti apa sebenarnya kami pendiskusian kami kan biasa mengajar di perkembangan anak ya. Nah kami mengatakan sebenarnya ketika berhadapan dengan orang demensia ini seperti kembali lagi pada caregiver yang mengasuh atau membimbing anak-anak, di mana itu kan seperti joint attention. Jadi membuat orang terlibat dalam suatu kegiatan yang sama, tapi dalam langkah demi langkah yang sederhana dulu gitu. Bagaimana mengajari anak yang masih sangat muda untuk memperhatikan suatu hal, itu kan mengarahkan dia untuk memperhatikan hal yang sama gitu. Misalnya untuk belajar memperhatikan itu bebek, itu berenang, itu loh sebelah sana. Maka pandangan dia kan mengikuti apa artinya tuh jadi kembali lagi seperti mengajari anak-anak gitu. Itu tadi yang kami katakan kembali. Betul sekali Bu, terutama untuk yang demensia sudah fase sedang atau berat, itu sudah sangat seperti itu. Jadi kayak anak-anak makanya akan lebih bagus kalau melibatkan sensorinya lebih banyak. Jadi lihat bebek, misalnya diajak jalan ke taman, bukan cuma jalan-jalan, kan kadang-kadang kita lihat caregiver tuh ngajakin jalan-jalan ke taman, ya jalan-jalan, ngajak muter-muter gitu ya.
ya wes muter-muter tok, tapi terus nggak diajakin ngapa-ngapain. Jadi ya diajakinnya, oh itu loh rumput itu kalau habis dipotong baunya enak itu. Coba tak potongin ya, nah ini dipotong ini, baunya enak kan Bu, ini bau rumput tuh kayak gini nih, enak ya, ini Bu coba cium Bu, pegang Bu, gitu. Ya jadi sama seperti menstimulasi sensori pada anak-anak sama persis sebenarnya, karena tadi kalau yang saya sampaikan di awal, perkembangannya itu akan turun begini, jadi kita memastikan supaya ininya nggak terlalu cepat turunnya, jadi biar lebih lambat itu harus distimulasi. Kalau pada anak-anak bedanya, anak-anak itu naiknya ke sini. Kalau pada lansia kan gini ya, jadi kita harus memastikan turunnya itu enggak zlep gitu, tapi pelan gitu supaya fungsinya masih tetap berjalan selama mungkin begitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi aktivitas apa yang bisa dilakukan banyak dan tidak harus dia bisa melakukan sendiri, bisa jadi cuma memonitor kok, bisa jadi cuma ngomongin sesuatu kok. Ah itu kalau karaoke itu enak itu. Kalau karaoke Bu sukanya lagu apa? Ngobrol aja. Jadi tunggu dijawab dulu, jangan oh ibu nggak suka karaoke ya udah olahraga belum dijawab padahal kita nggak sabar soalnya gitu. Kemudian mengevaluasi aktivitas dan akhirnya hanya mengobservasi. Ya sudah mau saya sudah tahu muridnya udah kesini makanya saya ngecek jam. Gak kerasa ya 2 menit lagi, tapi ini banyak ya. Nah di sini tuh ada banyak terapi aktivitas untuk ODD. Itu salah satunya terapi musik. Ini sudah banyak yang membuktikan Bu. Tapi memang tidak semua ODD suka musik. Tapi kadang ada yang berubah. Dulunya nggak suka, sekarang nggak suka. Dulunya nggak suka, sekarang suka. Jadi dicoba saja. Trial and error tuh jadi penting memang. Terapi pijat atau sentuhan rata-rata lansia suka ini. Dia mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri. Kadang pijatan itu, saya pernah dapat pertanyaan gini, kalau pijat itu sampai mana Mbak supaya aman? Gitu. Kan ada tuh yang tuh pijat sampai ini, oh nanti biasanya bengok-bengok ya gitu, sakit gitu. Ya nggak usah. Intinya sentuhan antar kulit itu sudah akan membuat nyaman. Gitu. Jadi misal pijat ya cuma gini-gini aja. Atau cuma ngelus-ngelus aja, dikasih minyak atau apa, itu sudah memberikan rangsangan secara sensorik gitu. Atau kalau mau dikasih minyak-minyak pijat, itu akan membuat nanti tidurnya lebih rileks. Misalnya dengan aroma lavender itu akan membuat tidurnya lebih rileks. Di beberapa lansia dampingi itu mereka testimoninya pakai kutus-kutus tidurnya jadi lebih nyenyak. Saya nggak dipromosi ya Bu ya, itu mahal minyaknya. Tapi katanya kalau pakai itu tidurnya jadi minyak. Oke, baiklah. Nah, nggak apa-apa. Jadi intinya itu sentuhan dan aromaterapi, gitu ya. Jadi kalau misalnya di ruangan mau dibakar moksa atau apa yang ada aroma tertentu, kalau lansianya suka boleh. Ada beberapa yang nggak suka soalnya. Ya, ayo tumpok, terus mati kok ya, udah kenyang gitu. Itu kayak susah kok ya. Terus ada cognitive behavioral therapy, ini juga ada beberapa fase yang harus dilalui, saya rasa sudah nanti terlalu banyak ya. Kemudian ada terapi cahaya, ini terutama untuk yang susah tidur. Terapi cahaya, jadi salah satu trik supaya mudah tidur itu adalah dipaparkan dengan cahaya matahari. Karena cahaya matahari itu akan mengaktifkan hormon melatonin yang dia akan membantu untuk tidur lebih nyenyak. Tapi kadang-kadang memang agak susah, tidak bisa keluar dan lain sebagainya, hormonnya sudah tidak berfungsi dengan baik, dokter akan meresepkan si obat ini yang isinya sama sebenarnya, melatonin ya. Ada terapi cahaya juga, itu dikasih kayak cahaya kayak neon kayak ini, tapi sebenarnya ini adalah cahaya berapa lux, kayaknya lebih dari 10.000 lux kalau nggak salah. Itu mengukur biaya, nggak tahu saya juga, tapi ada lampu tertentu yang digunakan untuk terapi cahaya. Nanti kalau sudah selesai dimatikan biar bisa tidur. Jadi sebenarnya prinsipnya sama kayak paparan sinar matahari itu aja. Makanya lansia dijemur ya, orang dijemur sebenarnya untuk paparan sinar matahari aja. Jadi kalau panjenengan susah tidur, kalau karena kerjanya dari pagi sampai malam nggak pernah kena sinar matahari karena di dalam ruangan terus kena AC, metuwo gitu. Kena paparan cahaya matahari setengah jam paling nggak sambil jalan-jalan itu keluar, supaya apa? Supaya nanti malam tidurnya lebih nyenyak. Ya itu triknya. Saya mempraktekkan itu kadang-kadang di kampus, makanya gosong saya. Ya kadang-kadang saya
Rotok kurang gawean. Nah, ini terapi stimulasi kognitif ini agak sedikit berbeda dengan reminiscence, tapi reminiscence bisa masuk ke dalam terapi stimulasi kognitif. Jadi ini sebenarnya adalah terapi yang peer group terapi gitu, 6 orang, 5 orang gitu. Kemudian nanti ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan. Saya rasa ini juga panjang kalau dijelaskan. Nah, ini referensinya. Terima kasih banyak. Cuma lebih sedikit ya Bu, nggak apa-apa ya Bu, 3 menit. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Berarti udah nggak ada tanya jawab lagi ya? Monggo kalau mau WA saya, kalau mau ada pertanyaan boleh. Nomor saya di 0877 3900 1372. 0877 3900 1372. Monggo kalau mau WA saya.